Dari hari Senin, Selasa, Rabu, kita disibukkan hari-hari. Pandangan kita fokus tertuju ke Kertanegara serta rumah pribadi Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor. Ini tidak terlewatkan karena memang momen penting Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun kabinetnya dengan tim yang hebat. Tim ini harus lebih hebat dari tim Jokowi sebelumnya. Karena Jokowi sudah memasang standar performan di atas rata-rata, setidak-tidaknya Prabowo harus sama dengan performan Jokowi hari ini, setidak-tidaknya bahkan harus lebih di atasnya. Capaian kinerja Jokowi yang sudah dilakukan selama 10 tahun, itu bisa terwujud dengan tim atau susunan kabinet yang solid dan kuat, serta orang-orang hebat, serta top. Bukan orang-orang yang nyinyir. Bang, kembali lagi ke situ. Mana ada orang yang nyinyir dipanggil sama Prabowo? Ya siapa tahu. Tiba-tiba nanti Amin Rais menyelinap gitu. Jadi ingat peristiwa orang pada mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangan Pilpres kemarin. Kuculuk, Amin Rais ada di gerbang, dicuekin sama Prabowo. Alah, segitunya, Min. Dan di rumah Kertanegara kemarin, kita dikejutkan dengan kedatangan seorang profesor perempuan hebat. Stella Christie dengan seabrek prestasi dan kejeniusannya. Simak video sampai tuntas. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Sekian perkenalan. Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara langsung. Sesuai dengan backgroundnya, tapi akan sesuai dengan backgroundnya di Ristek dan Dikti. Sesuai dengan background ya, Mbak ya? Wow, luar biasa. Prabowo hebat memilih orang-orang dan timnya untuk mendukung pemerintahan 5 tahun ke depan. Gua ketawa, sama-sama profesor, untung bukan Amin Rais gitu ya. Atau kenapa nggak Refli Harun gitu ya. Kan sama-sama profesor, dia profesor juga. Ini profesor tentang otak nih. Boleh tanya nggak, Kak Stella? Amin Rais itu jenis otak apa ya kira-kira ya? Sama-sama profesor, Kak Stella. Kayak Refli Harun itu jenis otak apa ya? Kan ini ahli Brian ini, ahli otak, ahli kognitif nih. Mudah-mudahan nanti ada program setelah jadi kepala badan atau setara menteri, Stella Christie, ada program bengkel otak atau brain service. Jadi seluruh profesor di Indonesia ini yang berpikiran sengklek, ya dikumpulkan dalam satu tempat, ya kemudian ya direparasi otaknya. Ini kan ahli kognitif nih. Teman-teman, saya kasih tahu ya, apa itu kognitif? Ini kan benar-benar bengkel otak nih, ahli otak nih. Kognitif adalah merujuk pada aktivitas mental yang berkaitan dengan pemrosesan informasi, persepsi, pemahaman, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi mental lainnya atau fungsi-fungsi otak lainnya. Nah, kalau selama ini otaknya pada sengklek, nah ini memang perlu ini.
profesor-profesor yang otaknya sengklek perlu dikumpulin. Nggak penting juga, penting. Itu harus ada program itu nanti. Ya, para bapak ya, usulin lah. Ada program apapun lah namanya lah. Kalau gua bilang sih bengkel otak gitu ya. Terserah lah mau pakai course, training, workshop, apapun lah. Yang gampang dimengerti itu adalah bengkel otak. Profesor-profesor yang sampai hari ini tuh kelihatan otaknya miring, ya dimasukin ke program itu gitu. Idenya cerdas juga nih Pak Prabowo ini. Iya. Enggak, ini angan-angan saya. Ini imajinasi saya. Stella Christy lahir di Medan tanggal 11 Januari 79. Ya, halo orang Medan. Hai. Abangku yang di Medan, salam ya dari Agri Fanani ini. Opung Parmelak, halo. Ya. Kakak-kakak yang di Medan. Opung, Tulang, Abang, Itok. Halo Itok. Orang Medan luar biasa ini prestasinya nih. Ya, Stella Christy dibesarkan di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya hingga SMA di Santa Ursula, Jakarta. Selama pendidikan, ia menerima beasiswa prestisius, termasuk beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan beasiswa dari United World College untuk melanjutkan pendidikan di Red Cross Nordic United World College pada tahun 1999. Setelah menerima beasiswa penuh dari Harvard University dan lulus dengan predikat magna cum laude pada tahun 2004. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Northwestern University dan meraih gelar PhD pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan penelitian postdoktoral di University British Columbia, Kanada pada tahun 2012, Profesor Stella memulai karir akademiknya sebagai tenure track asisten profesor di Swarthmore College, Amerika Serikat. Dan pada tahun 2018, ia diangkat sebagai tenure associate professor di tahun yang sama dengan tawaran dari berbagai universitas di Amerika Serikat, Singapura, dan Tiongkok. Ia pindah ke Tsinghua University, di mana pada tahun 2022 ia diangkat sebagai guru besar full profesor. Luar biasa. Itok, halo Itok. Ini warga asli Medan, prestasinya luar biasa. Sebagai pakar dalam cognitive science dan learning science, peneliti Profesor Stella berfokus pada bagaimana manusia belajar dan berpikir. Nah, ini cocok ini untuk Amin Rais ini. Ia menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi manusia, hewan, dan kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab pertanyaan mendasar. Mengapa kita perlu pintar? Karya-karyanya telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah terkemuka seperti Current Biology, Cognitive Science, dan Scientific Report. Pada tahun 2010, ia menerima penghargaan untuk publikasi paling berpengaruh di bidang cognitive development atau perkembangan kognitif. Pada tahun 2016, Profesor Stella juga masuk nominasi untuk James McDonnell Understanding Human Cognition Award, salah satu penghargaan paling bergengsi dalam bidang cognitive science. Temuan penelitian beliau paling bergengsi dalam bidang cognitive science telah diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Baik di lingkungan sekolah, misalnya pengajaran matematika, melalui metode analog dan perbandingan, maupun di luar sekolah seperti program Child Friendly City yang bertujuan membangun kota yang mendukung perkembangan otak anak. Otak orang tua udah biarin, sengklek, nggak usah diperbaiki. Ini otak anak aja yang masih bisa diperbaiki. Kalau yang sengklek-sengklek nggak usah diperbaiki. Udah nggak bisa itu, mah. Dalam beberapa tahun terakhir, Profesor Stella telah menerima dana penelitian sebesar 4,7 juta US dollar dari berbagai institusi, termasuk Lego Foundation. Profesor Stella juga aktif dalam menyebarluaskan sains dan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari dalam kolom sains yang ditunjukkan untuk masyarakat luas.
Profesor Stella mengulas pertanyaan sehari-hari mengenai kehidupan keluarga dan pendidikan, serta menawarkan bukti-bukti ilmiah yang relevan untuk awam. Nah, lu. Awas, nanti jangan dibandingkan ya otak manusia dengan otak hewan. Atau jangan dibandingkan otak profesor yang sengklek dengan hewan. Profesor Stella juga aktif berperan dalam menerapkan ilmu kognitif, termasuk kecerdasan buatan, di bidang pendidikan dan pemerintahan di Indonesia. Ia telah menjadi narasumber untuk berbagai institusi seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Jakarta atau Pendidikan di Era AI, Kementerian Kesehatan atau Medical AI, dan Bank Indonesia dalam Revolusi Digital. Untuk mewujudkan misinya menyebarkan ilmu pengetahuan ke masyarakat luas, Profesor Stella sering tampil di media bertema sains dan pendidikan, menjangkau lebih dari 50.000 pemirsa. Salah satu karya terkenalnya adalah film dokumenter Rahasia Otak. Nah, ini nyampe nih. Otaknya profesor perlu diteliti. Profesor itu peneliti. Nah, tapi kalau otaknya sengklek ya perlu diteliti juga. Keren, Pak Prabowo keren. Ini cara menjawab tantangan situasi politik Indonesia yang hiruk-pikuk setiap hari ini, ya yang digerakkan oleh para profesor sengklek. Jadi Pak Prabowo menyiapkan bengkel otak Profesor Sengklek. Ya. Keren. Jadi selain program makan bergizi gratis, ada program repair science Sengklek. Ini gua ya, pokoknya yang sengklek-sengklek, Profesor Sengklek itu gua, itu ilusi saya. Pada Januari 2024, UNICEF merilis film pendek bertajuk Championing Her Future yang menyoroti perjalanan Profesor Stella sebagai ilmuwan, bertujuan menginspirasi perempuan, khususnya generasi muda, untuk berkarir di bidang sains. Profesor Stella juga menguasai berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Polandia, dan bahasa Spanyol. Luar biasa. Iya, tepuk tangan buat Prof. Stella dan Prabowo Subianto. Yeay! Dah ya, siap-siap ya. Kalau sudah begini, nggak tahu nanti Profesor Stella ini ditempatkannya di mana? Atau di Menteri Pendidikan, atau di BRIN, Kepala BRIN, nggak tahu. Tapi kalau Kepala BRIN-nya Profesor Stella, Ketua Dewan Pengarahnya jangan Megawati. Ke bawahnya, ya, Kepala Badan, ke bawahnya udah bagus, orang-orang top. Ketua Dewan Pengarahnya Megawati. Ganti ah. Oh, Ketua Dewan Pengarah BRIN jangan Megawati. Aduh. Kalau ngeliatin pidatonya nggak jelas begitu kok. Aduh, udah nggak sesuai perkembangan zaman. Pidatonya cerita sejarah melulu. Oke ya, mudah-mudahan susunan kabinet Prabowo 5 tahun ke depan, orang-orang hebat, orang-orang kapabel, dan orang-orang bersih yang tidak melakukan korupsi untuk kepentingan diri, kelompok, dan partainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.